persiapan mau Oke, di sini saya dan kawan-kawan dari Madrasah Bat akan mempresentasikan lembar kerja kedua berkaitan dengan masalah-masalah dan mungkin nanti ada solusi dari teman-teman semua. Saya dari MI Rodinja Karangrejo, Kecamatan Projo. Untuk kondisi, untuk masalah yang pertama adalah wali murid dari MI kami itu wali muridnya banyak yang dari kalangan bawah, ya, dari orang elit-elit di lalai. Dua, biasanya kasih anaknya akeh kali ibadah anu rapatian sugih biasa enak ya sampai kuwi. Dua, minat warga masyarakat masih rendah untuk menyekolahkan putra-putrinya di MI kami. Ini baik untuk tetangga MI aja nyekolahnya di SD gitu. Tapi dia itu tetangga MI sing nyelahke teng MI, tapi tidak semua. Tiga, masih ada guru yang belum menjalankan tupoksinya dengan baik. Di sini jika masuk ke dalam kelas kurang bersemangat untuk mengajar. Yang keempat, komite madrasah, ini komite madrasah kurang berpengaruh dalam tingkat desanya. Kita ambil hanya Pak Kiai dusun, jadi ya mungkin 6 dusun itu berpengaruh, tapi skop desanya itu kurang berpengaruh. Dan itu komite kami bukan dari struktur pemerintahan desa. Jadi Kiai tukang tahlilan, imam musola, itu. 5, ruang kelas atau gedung belajar mengajar itu belum mencukupi satu kelas satu. Jadi masih ada yang di seket-seket. Itu dari beberapa masalah yang ada di MI Rodinja Karangrejo. Jadi ini solusi dewi mana? Iya, solusi dari teman-teman sekelompok kan? Oke. Teman-teman dari kelompok memberikan solusinya apa? Ya, untuk solusi tadi diketemukan berkaitan dengan wali murid, kita memberdayakan wali murid untuk yang wirausaha sudah bikin kok. mau memberikan solusi orang Dua, madrasah harus membuat program-program yang menarik, yang diminati oleh masyarakat. Yang ketiga, guru diberi pembinaan dari kepala atau dari atasan. Yang keempat, masalah komite reorganisasi pengurus komite madrasah. Itu akar masalah dan sedikit beberapa solusi dari MI. Yang nomor 1 itu karakter yang muncul jika melakukan itu apa? Nomor 1 tadi permasalahannya kan ekonomi. Iya. Terus memberdayakan, terus karakter yang muncul Semua dipotong di menjadi Pak. Belum ada ya teman-teman? Belum ditulis. Tepuk tangan untuk kelompok hebat. Oke, ini langsung sekarang bermartabat dan nanti unggul. Untuk pembahasannya besok kita di on ya, kan waktunya bebek. Di on harapan saya nanti kita on untuk 3 hal: supervisi, terus kompetensi manajerial dan KWU. Jadi nanti kita kumpul-kumpul melihat madrasah yang kita kunjungi di sana, sekaligus ada barcode, itu ada gedung Roso. Ini tadi minimal solusinya sudah diberikan oleh MI dari Pak Nur Sodik, dari MI Imam Purbalingga, dari MI Jepeda, dari MI Bupati, dari Bucang Agung, ada dari itu sudah bisa diaplikasikan. Betul ya? Jadi tidak ada diskusi di semua kelompok jadi satu. Sekarang dari
Kelompok bermartabat. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bermartabat yang menjadi Nanti aja ya, terakhir aja, masukan nanti terakhir. sampel madrasah adalah MI Al-Bosari Purwodadi. Akar permasalahan pertama adalah sebagian siswa berasal dari luar desa. Alhamdulillah Pak Yuro sekarang untuk siswa MI Al-Bosari sudah merambah ke luar desa. Alhamdulillah. Karena di daerah itu masih daerah abang daerah yang biasa sudah wali-walinya itu motong-motong jago itu hal biasa, masih alhamdulillah anak-anaknya sudah ada yang masuk ke MI. Nah, karena itu lain desa atau lain daerah, maka sebagai solusi untuk datang ke MI itu harus membutuhkan yaitu antar jemput, Pak. Maka solusinya antar jemput. Iya. Karakter yang muncul? Untuk karakter yang muncul adalah kerja keras dan inovatif. Terus permasalahan yang kedua, karena MI Al-Bosari adalah di pinggir Sungai Bogoto yang lokasinya itu sangat rawan banjir. Kami membutuhkan suatu ruangan yang lantai 2 untuk perpustakaan dan komputer, Pak, agar bisa aman. Itu solusinya. Kemudian karakter yang muncul adalah kerja keras sama inovatif. Terus permasalahan yang ketiga adalah kekurangan tenaga pendidik yang berbasis dari pesantren. Guru-guru MI kami rata-rata hanya dari pendidikan biasa, Pak, dari bukan hanya lulusan PAI, kemudian dari UMP. Jadi yang berbasis pesantren itu sangat kurang, sehingga untuk Solusinya? pendalaman materi agama yang terus kurang bagus atau kurang bisa maksimal. Solusinya adalah merekrut tenaga pendidik dari luar yang berbasis lulusan pesantren. Terus karakternya adalah religius. Hanya itu yang kami sampaikan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berarti untuk selanjutnya dari Unggul. Kalau Unggul bisa lihat ya. Baiknya Pak Adi. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Belum dihidupkan? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Unggul untuk menyampaikan kerja 2 kebetulan adalah sampingnya dari madrasah kami, yaitu Madrasah Al-Qadar. Nama saya sendiri, itu untuk akar permasalahan yaitu minimnya sumber keuangan. Nah, ini tadi setelah kami berdiskusi bersama kelompok yang berasal dari 1, 2, 3, 4, 5 MI, yaitu memberikan solusi yaitu mencari donatur untuk modal awal buka usaha. Buka usahanya di sini mobil angkat jemput. Memang kami sangat butuh sekali mobil angkat jemput karena saat ini sudah ada siswa dari luar desa atau ini dan belum mempunyai mobil antar jemput. Ternyata di sini setelah didiskusikan itu cara mempunyai mobil antar jemput yaitu dengan cara mencari donatur. Untuk karakter yang muncul itu adalah pantang menyerah dalam mencari donatur. Terus nanti setelah itu anak-anak akan lebih disiplin. Sebenarnya sih banyak sekali sih masalah, hanya di sini karena agak dibatasi ada satu masalah. Mohon maaf kami tidak meminta. Kami akan memberi. Itu ada bahasa
Iya, itu Pak Rofi itu Bu, di Facebooknya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jadi solusi karena Kami tidak meminta loh, orang jalur-jalur, kita menolong, membantu biar panjenengan nanti hartanya dibawa sampai mati. Bapak Ibu, terakhir Pak Dalimin ada solusi mungkin untuk beberapa ini karena beliau kesepuhan dan pengalaman membesarkan madrasah yang sekarang itu berdarah-darah beliau. Mujadah Jumi'an, mau coba ingat, Padra, tunggu Pak. Ini secara umum saja ya. Oke. Ini saya mengamalkan ilmu dari Pak Hamdan sebenarnya. Wes, Satu ya Robi, dua ya Robi. Robi. Ya Robi termasuk mujahadah yang Iya. sampai ke darah-darah dan ya Robi ya. Jangan minta, memang nggak minta. Itu hanya betul saya pun nggak narik ke wali murid sama sekali. Tapi bagaimana mereka itu ada rasa kepengen bantu. Bagaimana caranya kalau ditunggu langsung mungkin nggak mempan. Maka nunggunya sama Gusti Allah, tapi Allah yang merubah. Keren, jalur langit. Dan itu betul. Manjur Bangdan, terima kasih. Kemudian gini, ini secara umum lagi saya mau memberi tapi juga mau meminta. Memberinya itu informasi, mintanya nanti gini. Ini betul ya, bukan khayalan. Ya, saya punya ponakan dua. Satu anaknya adik saya yang bukan Khalidin yang adiknya ini. Yang satu anaknya pernah kakak saya. Itu yang anaknya adik saya itu tadinya kerja nganggon komputer itu. Kemudian akhirnya dia mandiri di rumah itu hanya di kamar saja kerjanya, membuat gambar logo. Tapi dia tuh bisa beli mobil mewah menurut saya. Sama saya nggak beli. Yang kedua ya dari kakak saya, Pak Di saya, udah Mbah tapi itu masih cewek, lulusan SMA Libertas. Masih cewek besok jadi cowok berarti. Besok jadi Belum punya suami juga, tapi nggak melanjutkan juga. Dia hanya di rumah saja, tapi bisa beli motor baru. Katanya itu membuat artikel, entah bagaimana caranya nggak tahu. Setiap dia membuat dapat imbalan, saya nggak tahu caranya gimana. Lah, saya mengharap anak kitanya dengan itu mengikuti teknologi. Saya yang sangat buta teknologi. Saya mengharap mungkin dari kakak atau apa itu mengadakan artikel seperti itu. Barangkali bukan kita yang bisa, mungkin anak-anak kita yang bisa. Itu betul bukan cerita bohong tapi nyata. Teman-teman Pak Dalimin, ide kreatif dan kekinian. Lanjut ya Bapak Ibu, nanti silakan kita tambah lagi masukan-masukan ketika kita ketemuan di on dan in setelah on. Okay? Sekarang kita akan melanjut ke topik ketiga. Biar saya tidak punya hutang modul tak sampaikan semuanya. Eksplorasi dan proyek. Kita akan merintis membuat proyek di madrasah kita yang kekinian dan harus melibatkan media nanti. Ya, ini ide-ide kreatif melalui kegiatan rutin harian. Terus kemudian ada kolaborasi media digital ataupun offline dan seluruh elemen ekosistem madrasah. Ini nanti kegiatan rutin harian yang mau dibuat itu apa? Terus kemudian kolaborasi dengan media bentuknya apa? Bisa melalui streaming, WA, terus kemudian Facebook, Instagram, atau TikTokan bahkan. Potensi madrasah yang dimiliki apa, ide kreatif apa, tim yang terlibat apa, sasarannya apa, media yang mau digunakan apa. Kalau ini Bapak Ibu mau madrasah satu menulis satu atau menentukan madrasah yang paling bagus biar nanti jadi contoh, atau dua madrasah satu kelompok, saya butuh masukan dari panjenengan. Satu saja, pilih yang madrasah panjenengan anggap paling maju saat ini ya. Ya. Silakan tunjuk madrasah mana di kelompok panjenengan yang paling unggul di situ di kelompok. Oke, oke. Nah ini nonton dulu ya, nonton dulu. Ada. Ini kan ada kegiatan rutin hariannya juga. Jadi hal-hal yang tidak usah spektakuler sebenarnya. Tapi baik, pemirsa kegiatan hari Ibu yang jatuh pada hari ini di PKS Setempat.
Siswa di Kepanjen, Jawa Timur yang memberikan 1000 pot bunga untuk para ibu. Pot berisi tanaman bunga ini diberikan untuk memberi dukungan bagi para ibu yang menjalankan keluarga di tengah keluarga dan masyarakat. Peringatan Hari Ibu ini digelar para siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dengan membawa pot destinasi berisi tanaman bunga, para siswa memulai aksi di Kampung Blobo, Desa Sukoraharjo yang berada di dekat lingkungan sekolah. Tak hanya para siswa dan pihak sekolah, acara ini juga diikuti oleh seluruh ibu wali murid siswa. Suasana haru pecah saat pot destinasi diberikan oleh siswa kepada ibunya masing-masing. Peringatan Hari Ibu dengan tema 1000 pot destinasi persembahan untuk ibu ini sengaja digelar di perkampungan sekitar lingkungan sekolah dengan tujuan memberi pembelajaran langsung pada siswa di tengah masyarakat. Peringatan Hari Ibu pun mendapat apresiasi dari kepala desa setempat. Selain kita berikan penghargaan dan dukungan pada ibu, maka ibu langsung direct juga melakukan kegiatan kontak untuk cinta, hijau, dan asri di lingkungan. Kalau warganya bersih, lingkungannya bersih, anaknya sehat, semua akan menjadi kuat. Diharapkan peringatan Hari Ibu kali ini dapat lebih menumbuhkan rasa cinta para anak kepada ibu yang rela berkorban demi keluarga. Seorang ibu harus berjuang untuk anak-anaknya, berusaha untuk yang terbaik untuk anak-anaknya. Kalau untuk semua anak di Indonesia ini menyayangi pada seorang ibu. Seluruh bunga yang dibawa oleh para siswa kemudian diserahkan untuk penghijauan lingkungan kampung. Aksi ini dilakukan untuk memberi dukungan bagi para ibu untuk menjalankan perannya dengan baik di tengah keluarga maupun masyarakat. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Itu kegiatannya sepeda apa spektakuler? Seharusnya itu bisa dilakukan tidak oleh madrasah-madrasah kita? Bisa. Modalnya hanya membuat surat paling pengumuman, dimohon setiap siswa besok membawa bunga, ibu hadir di tanggal 22 Desember. Terus ngaturi Bu Kepala Desa mengkondisikan. Tidak butuh modal banyak toh. Tapi karena kita upload lewat media online, jadinya itu sampai bisa dilihat oleh masyarakat, banyak jadi viral. Maka tolong sekarang madrasah yang dibaca oleh teman-teman untuk menjadi sumber inspirasi, tuliskan program apa saja yang ada di madrasah panjenengan yang bisa dilaksanakan tidak butuh modal banyak sehingga rutin bisa dilaksanakan, dan kalau nggak harian ya bulanan. Terus itu melibatkan media online maupun offline. Offline contohnya apa ya? Bisa lewat pamflet atau spanduk mungkin zaman sekarang. Dan seluruh ekosistem madrasah, tadi ada kepala desa aja juga, orang lain aja ada juga ya, polisi aja juga. Ini kegiatan-kegiatan seperti itu. Silakan. Kalau nanti dari madrasah yang kita anggap unggul, hebat dan bermartabat sudah ide-idenya sudah tertulis semuanya, boleh kok madrasah yang lain. Saya pernah kok ada, tulis aja nanti. Ya, di kreatif madrasahnya apa? Tim yang terlibat, ya ini. Mulai dari ekosistem madrasah yang ada, boleh siswa, wali siswa, atau masyarakat. Nah ini sasarannya apa? Media yang dipakai apa? Facebook, apa YouTube, atau spanduk untuk mempublis itu. Kerjasama dengan Mas Sufi, Pituruh News. Ya, kita mulai dari sekarang. Butuh waktu berapa menit ya? 15, 10 menit cukup ya? Ya silakan 10 menit bersama-sama. Ini kata terakhir kita. Setelah ini kita nanti akan presentasikan. Kemudian ini tinggal refleksi. Terus selesai. Ayo silakan. Siapa yang ditunjuk dari unggul? Madrasah siapa?
Pak Hamdan, ya Pak Hamdan, mohon berkenan untuk berbagi. Punya potensi apa, ide kreatifnya apa, tim yang tugas apa saja, sebenarnya apa saja. Ide kreatif di sini ini apa saja yang ada di madrasah panjenengan? Ini dulu berarti. Teman-teman bok bisa itu. Ditulis di lembar tugas. Ya yang menulis mungkin bukan Pak Hamdan. Pak Hamdan di dikorek keterangannya. Silakan. Tempatnya bagus. Oh iya, Pak Hujan apa bagus? Tempatnya Pak Hujan, MI salah yang sekarang di dunia ya. Salah satu ada yang membuat itunya, lembar kerjanya. Oh silakan. Tadi video yang ditayangkan itu potensi nilai ide kewirausahaannya di mana tadi yang potensi tadi yang memberikan pot itu nilai kewirausahaannya itu Ya paling tidak itu bisa mengajak masyarakat membuat jaringan baru. Tidak langsung kegiatan yang kita laksanakan ada keuntungan mali di saat itu dengan warga usia bisa berkembang. Tidak harus ada penambahan nilai keuntungan uang. Ya? Iya. kan kayak membuat kegiatan yang berbeda misalnya menyorot membuat perhatian itu. Ini fokusnya tidak langsung ke wirausaha yang menghasilkan uang ya Bapak Ibu, tapi kegiatan apa yang idenya kreatif. Menarik perhatian ya? Iya, menarik perhatian dan itu dipublish tidak hanya untuk madrasah sendiri, di luar madrasah tahu. Makanya ini melibatkan kolaborasi media digital. Ini tuntutan LK3 ini Bapak Ibu harus ada kolaborasi dengan media digital. Oh ini Pak Hujan punya TV sama. Ayo mulai. Dan yang lain ketularan. Ada yang bantu menulis, ada yang langsung. Repot ini. Nanti lapor sama Bunda Pak, bodoh. Transport pun jadi kilo ya Pak. Dari ide yang sudah pernah dilaksanakan dulu Pak, berangkatnya nanti gampang. Dari ide yang sudah pernah dilaksanakan dulu, potensinya nanti menyusul. Dari sudah melaksanakan apa dulu? Program bisa. Program kegiatan yang sudah dilaksanakan. Yang paling sukses bersangkutan karo wirausaha. Ya tidak harus. Yang penting ini ide kreatifnya Bisa yang diviralkan. sudah diviralkan. Supaya bisa menarik perhatian publik. Perlu dilakukan. Masuk durian. Ini berarti kegiatan di sini Pak. Pelaksanaan terus ya mendukung itu apa potensinya daya siswa yang siap untuk bersama ya kan potensinya ya bersama ya kegiatan lebar nanti siapa saja murid guru kepala madrasah guru ngaji sasarannya siapa warga kecamatan Jumbo dan Purworejo Indonesia karena medianya yang dipakai adalah streaming di sana. Tidak hanya yang ditunjuk untuk menjadi madrasah masing-masing kelompok, semua madrasah boleh Bapak Ibu mulai nulis. Saya juga ada pernah kegiatan kreatif bagus, nanti bisa di-share temennya ya. Misalnya pernah kegiatan apa misalnya yang bagus, boleh nanti dimasukkan. Pak Dewi banyak ini kegiatan-kegiatan yang kreatif. Ya. Dari Pak Dewi ngomong, pernah juga ada kegiatan-kegiatan yang kreatif gitu. Oh, sih, sama sekali. Oh, kok gitu? Kata mana ke sana? Ke sana. Kamera nopo gitu. Entrepreneur Day. Kemarin itu beli jenengan, entrepreneur Day anak duduk-dudukan ya. Menunggu datangnya pembeli lah itu kreatif itu.
Oh, siswa itu ya. Siswa ini saya lewat status WA. Ya, bisa ditambahi mungkin dibuat skenario yang bagus nanti di buat penggalan video di-upload di YouTube misalnya. Punya kegiatan yang Ada. Bu Mary pernah ada madrasahnya kegiatan apa? Paling Paling taruh, ya benar. bisa itu. Anak-anakan. Outbound, ya. Ya. Apa sawah bersolawat itu Gus Wahid ya? Oh itu ditulis kok. Nanti Garbuno tiru. Sekalian akhir sana ya. Ya satu paket akhir sana ditulisi apa saja? Kataman, terus melarang bersolawat apa begitu. Ini malah pojokan banyak ide kita nggak korek ini yo. Sitarakan ini. kita kasus. Saya di sini menimba ilmu, Pak. Pak Budi siap berangkat ke APK soalnya belum berangkat ke APK neng APK betul anak malah semua Senawi nama nang APK dapat itu sasaran kegiatan ya. Sasaran kegiatan. Nek yang kritik yang terlibat nanti siapa saja? Oh, Haji Arab. Ya. Dia bisa mewakili TPK. Setiap bisa enggak roh. Maksudnya kayak mau kok orang. Bingung dewe share. Iki Pak Habib bareng Ini jiwa ya rasa kira-kira. Jiwa ya. Sarane. Sarane ya masyarakat umum. Abdi, KPK ya, Gedung Peman Kulon ya? Ya, silakan dari kelompok unggul yang mau mulai presentasi ini Pak Amdan. Yang lain sambil kerja sambil midang tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program yang selama ini dilakukan di masyarakat kami yaitu ada program tahunan, ada program bulanan, ada program mingguan, ada program harian. Nah ini yang mau saya presentasikan di sini program tahunan. Satu kaitannya dengan akhir sanah dan tahfidz. Alhamdulillah dengan adanya akhir sanah itu menambah energi positif bagi madrasah dan untuk syiar agama ta'aruf. Setelah akhir sanah itu ada pawai ta'aruf ke bawah. Jadi bisa mengenalkan secara langsung dari warga yang semula sangat memandang minoritas terhadap madrasah. Ternyata madrasah bisa tampil. Itu terbukti karena satu ada kerja nyata di mana bisa menampilkan. Tadi Pak Jero mengatakan siap menampilkan siswa di
kegiatan akhir sana. Terbukti memang setiap akhir tahun kita mengadakan akhir sana dari kelas 1 sampai kelas 6. Bukan hanya kelas 6 yang khatam Al-Quran, itu saja. Jadi potensi adalah semua itu tadi yang saya utarakan, tidak hanya kelas 6 yang mengikuti kegiatan akhir sana atau khatam yang siap tampil di panggung, akan tetapi dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 semuanya mengikuti kegiatan khataman sesuai dengan kitabnya masing-masing yang diajarkan setiap harinya. Itu. Kemudian yang terlibat di sini, yang terlibat guru ngaji, guru kelas atau guru mapel, dan stakeholder terkait dengan pelaksanaan tersebut. Alhamdulillah banyak sekali donatur kaitannya dengan kegiatan tersebut. Kemarin banyak, Pak, saya tak akekah di situ boleh nggak? Itu ada. Jadi walaupun sekolah, tapi sudah ada yang mempercayakan seperti di Pondok Pesantren ya Pak. Jadi ada yang mau nitip akekah, itu tidak 1-2 kambing, dan itu tidak sekedar dari wali murid, bahkan dari luar daerah itu ada. Saya siap. Caranya gimana? Dengan cari apa mereka langsung? Yaitu dengan model media YouTube. Itu sempat dikritik juga sama Pak Rafiq. Wah, ini mengandung iklan. Jelas itu mengandung iklan. Alhamdulillah saya upload sore, malam dikritik Pak Rafiq. Sore saya pergi dari Purworejo, di WA Pak Abdan mesti di mana? Jadi saya sudah bawa kambing, suruh taruh di mana. Itu Pak Rafiq kenyataan. Jadi nanti akan datang dengan sendirinya. Panggung, shooting, itu banyak yang mendonatur. Jadi silahkan Bapak Ibu buktikan terlebih dahulu, ya terutama apa? Harus berani tekor awalnya. Harus berani tekor. Karena orang itu butuh bukti. Setelah ada bukti, baru tahun ke depan, oh, saya sudah lihat tahun kemarin seperti itu. Jadi itu benar-benar nyata. Bahkan ada yang masa Pak pengajian Pak Kiai ini kok orang-orang beda nih, tahun depan saya siap sprintnya. Itu ada. Kemarin sprint itu 3 juta anggarannya khusus untuk sprint hadirin. Makanya ketika Pak Huda mau itu, Pak Huda kan di foto Pak Tio sama Pak Heri ya, medangnya di foto langsung Pak Gunung Baki itu ya apa gumong masuk angin ngene Baki itu kan ya serap karena aku satu pesen karo Pak Rofi terus akhirnya bulan tahun depan. Jadi perlu ada gerakan memang. Jadi nanti kekurangan itu akan tertutup di event-event berikutnya. Alhamdulillah untuk kegiatan akeko, untuk bahkan ada Pak, saya mau kirim hall bapakku atau mbahku, bisa gak? Bisa, dan itu tidak sedikit. Jadi saya transfer 500 buat hall bapakku di acara itu. Itu banyak. Jadi monggo silakan untuk bisa diterapkan mungkin di madrasah Bapak Ibu kaitannya dengan program kira-kira dari segi usaha bisa menguntungkan apa saja atas bot misalnya. Satu, usaha yang bisa menguntungkan tadi kan menguntungkan bisa finansial secara langsung, bisa tidak. Yang contoh ya, yang tidak menghasilkan finansial secara langsung. Saya punya molen yang untuk bangun itu Pak. Nah itu ada satu masjid lagi bangun Pak Hamdan, saya mau pinjam molennya. Saya kalau mau pinjam di lain takut
finansialnya karena kan waktunya lama. Kalau di MI saya dengar cuma infak, dah nggak usah infak, yang penting BPNI ini juga punya masyarakat. Artinya silakan itu dipakai untuk membangun masjid, tapi masyarakat di situ ya tahulah kebutuhan MI. Artinya ketika ada PPDB atau apa ya disekolahkan di MI kan beres. Nah itu jadi tidak secara langsung finansial, tetapi ketika panitia pembangunan dikasih tahu seperti itu, oh ya saya maksud Bangda gitu. Itu kayak gitu. Itu molen dulu padahal ya dapat bantuan dari tangga jenengan. Itu. Kemudian ada lagi arisan, itu Pak Habib juga ikut. Itu ada arisan di mana itu juga menghasilkan juga karena di situ ada uang administrasi dan infak untuk madrasah. Tidak sedikit, alhamdulillah per bulannya ya sekitar kumpul itu ketika dipotong untuk administrasi itu setor ke madrasah. Jadi kami madrasah ikut arisan 15 itu nggak bayar, Pak. Padahal bayar sekitar 700 sampai 800. Berarti per bulan lebih 700 masuk. Iya, itu dari arisan semen. Arisan. Kalau dari mobil ya alhamdulillah tadi wis di dikte kalau Pak Yakub bangun terus kayak lucu beli hasil jemputan. Lidik dari Pak Yakub tuh aneh Pak Yakub Ali. Alhamdulillah sampai hari ini saya sedang di madrasah kami mempunyai 2 antar jemput yang milik sendiri dan 2 MOU milik pihak ketiga, Denmek dan El Sapek. Itu kaitannya dengan usaha. Kemudian yang perlu dibangun itu kaitannya dengan komite tadi ya. Tadi Pak Budi, komitenya kurang merangsang. Jadi begini Pak, ada komite secara struktural, tersurat dan tersirat. Artinya ada yang tersurat, ada yang tersirat. Kita harus membangun cara bahasa MTS itu waka humas ya, waka humas. Jadi yang tersirat ada, yang di situ memahami kaitannya dengan teknis, administrasi dan pembelajaran. Tapi apa itu yang tersurat? Yang tersirat ini yang kelihatannya cara Pak Budi tadi ada rangsangan, nek mongkai nang ngono ki membawa massa. Nah itu kan kadang orang tersebut nggak paham administrasi, nggak paham kegiatan, tapi orang tersebut di situ membawa cara jago lurahnya gawe penting akeh. Menurut Pak Budi itu jadi ada yang tersirat dan ada yang tersurat. Kalau kemarin kita studi banding di Jogja ya, di sini tuh komitenya ada yang piket. Kalau di Bundosari bukan hanya piket, saya ikutkan untuk pulang haji. Jadi kalau piket kan berarti pergantian. Ini piket si A, ini piket si B. Tapi kalau di Bundosari setiap pagi datang ke madrasah untuk ikut pulang haji. Itu statusnya adalah komite sekaligus guru ngaji. Dan itu saya ambilkan dari Mutafarijin Pondok Pesantren. Bahkan sudah semua alumni kabupaten, ada dari Kleko, ada dari Bulus, Berjan, Maron, Sari. Dan itu kan dia punya kiai semua, punya bawah semua, punya berkah semua. Yaitu yang selama ini kami bangun di madrasah kami. Dan di madrasah kami ada beberapa komunitas, ada komunitas driver, ada komunitas takwid, ada komunitas takdim, ada komunitas seni, ada bisnis, ada. Jadi banyak komunitas lah. Tapi ibarat itu harus ada yang menjadi acuan supaya tidak ibaratnya kepala suku yang tetap sisi gitulah. Jadi acuannya tetap satu, walaupun di situ ada kepala makin, ada di situ ada kepala driver, ada bendaharanya pun macam-macam, tapi tetap
satu pemandu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah azan ya. Nah, kita break menunggu azan selesai. Makan siang. Pas sudah selesai. Sudah, Bapak Ibu, saya minta persetujuan panjenengan. Waktu sudah 12:04. Sebenarnya saya pengen satu lagi dari Pak Nursodik itu seperti Pak Hamdan ini di depan. Terus nanti kita langsung break atau mau seperti apa? Saya tidak. Ini sudah selesai sih Pak LK. Tinggal refleksi. Cukup aja? Apa besok di Pak Nursodik? Cukup aja. Kita rencananya on-nya itu di 2 tempat. Hari Senin nanti di Kaliwungu. Yang ikut tidak semuanya, tapi teman-teman yang kira-kira ikut nyalon nanti kita diskusikan. Apa yang akan dilaksanakan di on? Kita nanti akan menyampaikan di madrasah itu 3 hal sekaligus. Guru nanti akan disupervisi oleh kepala madrasah. Kita yang bukan kepala madrasah yang ada di madrasah itu berarti bertugas untuk mengamati bagaimana kepala madrasah mengamati, mensupervisi gurunya. Setelah itu supervisi kan itu ada pertama awal dulu buat janjian dulu, supervisi juga ada administrasi, ada pembelajaran, ada evaluasi. Setelah itu dilaksanakan ada tindak lanjut dengan berdialog dengan gurunya. Itu akan dipraktikkan oleh guru MI Kaliwungu yang disupervisi oleh kepala madrasah Kaliwungu. Pak Sarjono sudah siap katanya. Dan nanti siapa yang datang? Yang kidul itu nanti ditempati Pak Nursodik. Pak Nursodik tadi saya ngobrol sama Bu Ketua. Terus yang larut mengelor, yang itu waktu itu. Ya, jadi nanti membuat 2 laporan. Dari pengurus silakan menentukan kalau Pak Nursodik sudah ketempatan yang membuat laporan, nanti jangan Pak Nursodik yang tidak ketempatan. Pak Nursodik nanti berarti memilih guru besok tanggal 23 berarti ya. Ditempati Pak Nursodik tanggal 23. Pilih guru siapa di madrasah panjenengan, disiapkan apa yang menjadi titik supervisinya, apakah nanti di media pembelajarannya, apakah di metode pembelajarannya. Terus evaluasi itu sederhana saja karena evaluasi yang di supervisi ya paling yang bisa disitu ulangan harinya kan. Ya. Nanti berarti siapkan guru sama panjenengan siap-siap perangkat supervisi sudah dibagi sama Pak sama Bu Fitria, sudah belum? Sudah kan? Iya, nanti dipakai diisi-isi. Setelah selesai, berarti kumpul bareng di satu ruangan, baik di lot maupun di gitu nanti. Pilih satu kelas, kalau ini ada 19 dibagi 2 ya paling yang satu 10 yang satu 9. Ber-9 ber-10 nanti mendiskusikan tadi bagaimana supervisinya. Ditambah di madrasah-madrasah itu nanti untuk manajerialnya apa yang diunggulkan, ditambah KWU-nya, kewirausahaannya. Jadi on sekaligus dilanjutkan in. Metodenya tidak setiap kepala madrasah nanti kita sendiri-sendiri di madrasahnya, tapi beberapa madrasah dijadikan satu, itu boleh. Ya. Demikian Bapak Ibu. Yang hari ini belum puas nanti pengen mengkorek informasi tentang tempatnya Pak Nursodik, besok di tempatnya Pak Nursodik. Nanti kalau Pak Hamdan belum puas, kita korek lagi di tempatnya Kaliwungu. Betul ya? Setuju ya? Ini untuk anggaran nanti silakan dari pengurus dianggarkan baik transport peserta maupun yang ketempatan. Karena guru itu yang mau disupervisi juga butuh disamoni sakit itu. Orang yang paling tertekan ketika pelaksanaan on itu nanti siapa? Guru kelas. Maka harus disamoni, betul ibu sakit ibu. Siapa? Sudah disiapkan? Ya, alhamdulillah. Dan tidak usah nanti menjadi beban yang membuat madrasah itu mengada-adakan. Oleh kira-kira memang nggak ada durian, ya rasa digulek-gulek durian, syukur-syukur durian itu kok. Siapa yang mau membagi nanti silakan pengurus aja ya, bukan saya. Siapa yang ikut di Bruno, siapa yang ikut di Pak Nursodik di 50%. Bruno?
tanggal 22 hari Senin. Berapa orang ngumpul? Delapan. Ya sudah. Belum begitu aja. Yang lain nanti kita ngumpul di Pak Nur. Setuju kan di sini? Dari rumah masing-masing langsung ke tempatnya Pak Nur. Iya. Berhasil nanti deh, Pak? Boten lah. Sebentar tadi. Tahu. Iya. Apa mau ditukar? Sana Selasa aja tetap. Kita tahunya sudah Selasa nanti tempatnya langsung kosong. Kemarin gini Pak, Ya. kemarin rencana semua tanggal 23 itu dikali dulu. Ya tidak tahu kalau jebolnya dibalik jadi dua. Kalau hanya janji sapu itu terlalu tidak mungkin menurut saya. Nanti 19 orang nunggu di kelasnya itu gimana? Yang sini yang Kelas itu goni. yang sana Selasa saja. Yang sana Selasa. Pak Nur Sodik. Boleh kayak gini Pak Nur Sodik. Sing betang dibuka, sana guru ngajar, kita kepala madrasahnya di sampingnya. gitu. Boleh Pak Sarjono ada ruangannya kayak gini enggak? Ada. Kali mengaji ya? Ya kayak gitu. Meliburkan atau memindahkan satu kelas nanti. Kelas itu. Mudah-mudahan diberi kemudahan dan kelancaran Allah. Ini dulu refleksi Bapak Ibu. Apa yang sudah panjenengan pahami sesudah mengikuti proses pembelajaran KWU, jadi tahu konsep karakteristik dari wirausaha ya? Sudah tahu bahwa madrasah itu harus ada wirausahanya. Dan sudah ada niatan insya Allah nanti akan ada ikhtiar dari masing-masing madrasah. Nanti ketika akan saya tanyakan program nyatanya namanya RTL, rencana tindak lanjut, mau membuat apa tak share nanti lewat grup WA. Sudah ada format RTL-nya. Untuk KWU rencananya MI apa membuat kegiatan apa saja. Itu ya. Dan selesai diulang lagi. Hal baru banyak ini ya dari madrasah-madrasah yang lain. Ide-ide tadi ada ngakekoh kok di madrasah, ya besok dicoba. Terus kemudian pengalaman dan nilai penting yang peserta peroleh setelah belajar materi ini, tahu temannya itu ternyata punya potensi banyak, terus kemudian bisa nanti di silaturahmi ini gitu ya. Ini pengalaman yang langsung kita terlibat di sini bersama-sama berdiskusi. Kemudian manfaat dari materi yang sudah dipelajari terhadap tugas sebagai kepala madrasah dalam menganalisis nilai-nilai, ide dan mengembangkan kewirausahaan. Sudah mantapkah di dalam hati mindset bahwa jenengan adalah agen perubahan? Sudah belum? Kalau jenengan tidak mau berubah, apakah madrasah panjenengan berubah? Untuk merubah madrasah berarti diawali dari siapa? Kepala madrasah. Mudah-mudahan jenengan terbuka lebih termotivasi lagi sehingga madrasah yang ada hari ini mengikuti maupun tidak nanti akan semuanya bisa maju, unggul dan bermartabat serta hebat. Amin Allahumma amin. Terima kasih sudah selesai materi yang saya berikan. Tentu saja banyak kesalahan. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya masih beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan masukan kepada saya dan memberikan materi ini. Nanti bisa japri atau melalui grup WA. Betul ya? Selanjutnya waktu saya berikan kembali kepada pembawa acara dan saya sudah cukupkan. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian. Mengingat waktunya jam 12 jam